semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu semangat dan juga sehat ya. Senang sekali Natasha Germania hari ini bisa kembali hadir nemenin Sobat Liga semuanya dalam program Highlights BRI Super League. Sebuah program yang tentunya menyajikan rangkuman gol-gol dari kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di Indonesia. BRI Super League 2025-2026 sudah memasuki paruh musim dan dua klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta menjadi hajatan pada pekan ke-17. Maung Bandung menyandang status sebagai juara paruh kompetisi setelah berhasil unggul 1-0 atas Macan Kemayoran. Dan dalam laga lainnya ada Borneo FC Samarinda yang tumbang dari Persita Tangerang. Selain itu, kami juga memiliki cuplikan kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United FC. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak ini dia highlight selengkapnya. Laga El Clasico Indonesia menjadi salah satu laga penutup putaran pertama BRI Super League 2025-2026. Bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tuan rumah Persib Bandung dan tamunya Persija Jakarta yang memiliki poin sama yakni 35 mengejar kemenangan di laga ini untuk bisa memuncaki klasemen sementara. Persib yang langsung menekan sejak menit pertama berhasil mencetak gol cepat saat laga berjalan 5 menit. Kesalahan dari Bruno Tubarão dalam mengantisipasi umpan silang membuat bola bergulir ke arah Beckham Putra yang berdiri bebas. Tendangan keras Beckham pun langsung melesak ke gawang yang dikawal oleh Carlos Eduardo. Keunggulan 1-0 membuat tuan rumah semakin percaya diri. Kendati sempat memperoleh sejumlah peluang, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama usai. Memasuki paruh kedua, pelatih Persija, Mauricio Souza, menginstruksikan para pemainnya untuk meningkatkan tempo dan juga variasi serangan. Namun, permainan yang terlalu agresif membuat salah satu pemain Macan Kemayoran, Bruno Tubarão, mendapatkan kartu merah akibat melakukan pelanggaran keras. Meskipun kalah dalam jumlah pemain, Persija sempat memperoleh beberapa peluang. Hanya saja tidak ada yang berhasil berbuah gol karena apiknya penampilan dari kiper Persib, Teja Paku Alam. Hingga wasit Ko Hyung Jin meniup peluit akhir, Persib berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 atas Persija. Tambahan 3 angka mengantarkan Persib untuk menempati posisi puncak dengan 38 poin, menggeser Malut United FC ke posisi kedua dengan 37 poin, sedangkan Persija di tangga ketiga mengoleksi 35 angka. Debut dari Bernardo Tavares memberikan hasil positif bagi Persebaya Surabaya. Tambahan 3 angka sukses diraih tim berjuluk Bajul Ijo kala menjamu tim peringkat keempat Malut United FC. Mendapatkan dukungan lebih dari 12.000 penonton di Stadion Gelora Bung Tomo, Persebaya sebetulnya mendapatkan tekanan sepanjang pertandingan. Malut berhasil menguasai 81% penguasaan bola, sementara Persebaya hanya 19%. Meskipun kalah penguasaan bola, Bajul Ijo justru berhasil unggul lebih dulu di menit ke-14. Tembakan keras dari Gali Freitas dari luar kotak penalti membawa tuan rumah unggul 1-0. Penampilan apik dari Freitas benar-benar menjadi ancaman nyata bagi Malut United. Winger asal Timor Leste ini membawa tim tuan rumah unggul 2 gol. Dengan memanfaatkan bola rebound, hasil tembakan dari Bruno Moreira yang sempat ditepis oleh Angga Saputro. Gol pada menit ke-37 itu membawa Persebaya unggul 2-0 pada masa jeda. Setelah kembali dari kamar ganti, dominasi permainan dipegang oleh tim asuhan Henry Susilo. Namun dari sejumlah peluang yang dibuat, hanya satu yang berhasil menjadi gol melalui sontekan dari Kiro Alves. Skor menjadi 2-1 pada menit ke-61. Hingga pertandingan berakhir, upaya yang dilakukan oleh kedua tim untuk menambah gol selalu kandas. Kemenangan 2-1 Persebaya menjadi debut manis bagi Bernardo Tavares, sekaligus mengantarkan klub berjuluk Bajul Ijo meraih 3 kemenangan beruntun. Sementara Malut United harus mengakhiri catatan 11 laga tanpa terkalahkan. Borneo FC Samarinda gagal menyandang status juara paruh musim. Posisi puncak yang sempat ditempati Pesut Etam akhirnya terlepas setelah menelan hasil negatif pada pekan ke-17 BRI Super League 2025-2026. Mariano Peralta dan juga kolega tidak berdaya menghadapi permainan solid dari Persita Tangerang.
Baru 4 menit pertandingan bergulir, pendekar Cisadane sudah membuat penduduknya di Indomilk Arena bersorak. Tendangan geledek yang dilepaskan oleh Javlon Gusinov tanpa ampun menggetarkan gawang yang dikawal oleh Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk keunggulan Persita. Gol ini membuat pasukan Pesut Etam tersentak. Berbagai cara dilakukan tim tamu untuk mencetak gol balasan melalui kuartet Amerika Selatan, yakni Peralta, Juan Villa, Michael Souza, dan juga Joel Vinicius. Namun performa gemilang Igor Rodriguez di bawah Mistar Persita mampu mencegah tuan rumah dari kebobolan. Ketatnya pertahanan Persita bahkan sempat membuat para pemain Borneo frustasi. Akibatnya, beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh pendekar Cisadane menghadirkan ancaman bagi Pesut Etam yang mulai lengah untuk menjaga pertahanan karena fokus menyerang. Lewat sebuah serangan, Persita mendapatkan peluang emas lewat tendangan penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Borneo di kotak terlarang. Ditunjuk sebagai algojo, Andrejic Alexa mampu menuntaskan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Persita memimpin 2-0 hingga pertandingan berakhir. Kekalahan ini jelas membuat Borneo tergeser dari posisi puncak. Poin 37 milik Borneo kalah dari Persib Bandung yang mendulang 38 poin. Sementara bagi Persita, tambahan 3 angka mengangkat mereka ke posisi kelima dengan poin 31. Sobat Liga, sekarang kita masuk yuk ke segmen yang kedua. Ada Arema FC yang mengukir kemenangan dramatis atas Persik Kediri. Pada laga lainnya, ada Bali United yang meraih kemenangan atas PSM Makassar. Dan juga Madura United FC yang harus mengakui keunggulan dari PSIM Yogyakarta. Yuk langsung inilah dia cuplikan selengkapnya untuk Anda. Drama remontada tersaji di Stadion Kanjuruhan saat tuan rumah Arema FC menjamu Persik Kediri pada lanjutan game week ke-17 BRI Super League. Dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur, tim Sengoedan yang bertindak sebagai tuan rumah bertekad untuk keluar dari catatan negatif, yakni 6 pertandingan terakhir tanpa adanya kemenangan. Tak heran, permainan menyerang langsung diperagakan oleh anak-anak asuhan Marcos Vinicius. Sejumlah percobaan tembakan dilakukan Arema yang bertumpu kepada duet dari Valdesi dan juga Dalberto di lini serang. Namun apiknya penampilan dari Leo Navasio di bawah Mistar Persik Kediri membuat gawang macan putih tetap aman dari kemasukan. Setelah skor kacamata mengakhiri babak pertama, ritme permainan meningkat pada 45 menit yang kedua. Pelatih kedua tim melakukan pergantian pemain yang akhirnya menjadi penentu hasil dari pertandingan. Di menit ke-80, winger Persik Muhammad Supriyadi yang dimainkan sejak halftime berhasil membawa macan putih memimpin. Supriyadi sukses memanfaatkan umpan terobosan dari Ezra Walian dan menaklukkan kiper Arema, Lucas Frigeri. Namun Arema yang menolak untuk menyerah berhasil menyamakan kedudukan saat laga memasuki injury time. Umpan silang yang dilepaskan oleh pemain Singoedan hendak disapu oleh Supriyadi. Namun bola justru masuk ke gawang sendiri. Gol pada menit kelima injury time mengubah skor menjadi 1-1. Hanya berselang 1 menit, Arema akhirnya membalikkan skor menjadi 2-1 melalui pemain pengganti Ian Puleyo. Pemain asal Argentina ini sukses untuk menanduk umpan silang yang dilepaskan oleh Dwiki Mardianto. Berkat kemenangan ini, Arema naik ke posisi ke-10 dengan koleksi 21 poin, sementara Persik yang baru memiliki 19 poin turun ke peringkat 12. Sebuah rekor tercipta di laga antara PSM Makassar kontra Bali United FC. Gelandang Serdadu Tridatu, Mirza Mustafic, memecahkan rekor gol tercepat di ajang BRI Super League musim 2025-2026. Baru 30 detik laga berjalan, pemain asal Luxembourg sukses menggetarkan gawang tuan rumah setelah memaksimalkan umpan dari Kigmen Gopel. Tertinggal 0-1, mau tidak mau membuat tim Juku Eja keluar menyerang agar tidak dipermalukan di depan pendukungnya sendiri di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Sayangnya, penyelesaian akhir yang tidak sempurna membuat sejumlah peluang yang didapatkan harus kandas. PSM bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23. Setelah bek kanan, Syahrul Lasinari mendapatkan kartu kuning kedua. Babak pertama pun berakhir dengan kedudukan 0-1. Pertandingan berjalan semakin sengit di babak yang kedua.
PSM yang belum lagi meraih kemenangan dalam 5 laga terakhirnya meningkatkan intensitas serangan untuk bisa mencetak gol balasan. Meski mampu membuat sejumlah peluang, PSM yang mengandalkan Alex Tank dan juga Jacques Medina di posisi striker masih kesulitan mencetak gol balasan. Lewat serangan balik yang cepat, Bali United justru mampu menambah keunggulannya di menit keempat injury time. Gol tercipta berkat kecerdikan dari Gopel, melambungkan bola melewati penjaga gawang Reza Arya Pratama. Laga pun berakhir untuk kemenangan bagi Bali United, 2 gol tanpa balas. Hasil yang langsung membawa Serdadu Tridatu naik ke peringkat ke-8 dan memperpanjang catatan tidak terkalahkan dalam 6 laga terakhir. Madura United FC kembali harus menelan pil pahit 2 laga terakhir yang dilakoni Laskar Sapekerap di Stadion Gelora Madura Ratu Pambelingan harus berujung dengan kekalahan. Setelah pekan lalu takluk dari Persebaya Surabaya, kali ini Madura United harus tumbang dari tamunya PSIM Yogyakarta. Pertandingan sempat berjalan imbang pada babak pertama. Kedua tim mengakhiri 45 menit pertama dengan skor tanpa gol. Namun, kartu merah yang diperoleh oleh pemain Madura, yakni Nur Diansyah, menjelang akhir paruh pertama membuat jalannya laga di babak kedua menjadi timpang. Unggul dalam jumlah pemain, Laskar Mataram membuat keran golnya pada menit ke-58. Berawal dari sepak pojok, tandukan Franco Ramos membawa PSIM unggul. Unggulan dari Laskar Mataram bertambah tandukan dari Fahreza Sudin. Ia berdiri di posisi yang tepat untuk menyambut bola rebound, membawa PSIM unggul 2 gol atas sang tuan rumah. Brace dari Fahreza akhirnya menutup kemenangan PSIM dengan skor akhir 3-0. Gelandang Laskar Mataram ini berhasil memaksimalkan umpan terobosan dari Z Valente. Kemenangan besar atas Madura United menempatkan PSIM di posisi ke-6 klasemen sementara dengan 30 poin. Sedangkan Laskar Sapekerap masih berjibaku di papan bawah dengan menghuni posisi ke-13 dan mengumpulkan 17 angka. Sobat Liga, kita telah sampai di segmen yang ketiga. Persis Solo akhirnya keluar dari posisi juru kunci klasemen setelah meraih 3 poin menghadapi Semen Padang. Sedangkan Dewa United Banten FC meraih kemenangan atas Persijap Jepara. Serta ada juga nih kejutan daripada PSBS Biak yang mempencendangi Bayangkara Presisi Lampung FC. Langsung kita simak highlights-nya, ini dia. Duel 2 tim penghuni papan bawah tersaji di Stadion Gelora Bumi Kartini antara Persijap Jepara menghadapi Dewa United Banten FC. Di tengah tekanan untuk keluar dari zona merah, tuan rumah Persijap tampil agresif sejak kick-off dimulai. Meskipun sempat memberikan perlawanan, Laskar Kalinyamat akhirnya tak kuasa menahan serangan tim tamu yang kerap dibangun dengan rapih. Pada menit ke-8, playmaker dari Dewa United, Alexis Mesidoro, membuka keunggulan bagi timnya. Di menit ke-39, Mesidoro kembali menjadi aktor terciptanya gol Dewa United. Kali ini, ia memberikan kontribusi berupa assist untuk gol yang diciptakan oleh Alex Martins. Babak pertama berakhir dengan kedudukan 0-2 bagi keunggulan tim tamu. Pada babak kedua, Dewa United tidak mengendurkan tekanan. Gol ketiga pun tercipta bagi Banten Warriors di menit ke-49. Bola kiriman dari Alex Martins dengan mudah dieksekusi oleh Stefano Lillipali menjadi gol. Hingga akhir laga tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan menghantarkan Dewa United naik ke posisi 11 dengan 20 poin. Sedangkan Persijap kini terperosok ke posisi juru kunci. Kejutan mewarnai laga antara PSBS Biak kontra Bayangkara Presisi Lampung FC. Di luar dugaan, Laskar Badai Pasifik yang tengah berjuang di papan bawah berhasil meraih kemenangan meyakinkan. Bergulir di bawah hujan yang lebat, PSBS membuka keunggulan saat pertandingan berjalan 25 menit. Tembakan dari Sandro Embalo tidak mampu ditepis penjaga gawang Bayangkara, Akil Safik. Setelah unggul 1-0, PSBS makin agresif meningkatkan tekanan. Hasan Nader menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-37 setelah memaksimalkan bola rebound. Menjelang akhir babak pertama, PSBS berhasil mencetak 2 gol tambahan. Sontekan dari Ruyeri Alfonso memperbesar keunggulan Badai Pasifik pada menit ke-44.
Kemudian pada injury time babak pertama, Claudio Moraes menggenapkan keunggulan PSBS menjadi 4-0. Tertinggal 4 gol, Bayangkara mencoba untuk memperkecil ketertinggalan di babak yang kedua. Namun, hanya 1 gol yang mampu diciptakan oleh The Guardians of Saburai melalui striker Ilija Spasojevic. Gol Spaso pada menit ke-87 menutup pertandingan untuk kemenangan PSBS dengan skor akhir 4-1. Asa Persis Solo untuk bertahan di BRI Super League kembali tumbuh. Bertamu ke markas Semen Padang FC, tim berjuluk Laskar Samber Jawa berhasil mengakhiri puasa kemenangan di 15 laga terakhir. Laga yang mempertemukan dua tim penghuni zona degradasi ini berjalan dengan sengit karena kedua tim saling berbalas gol. Semen Padang lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-36. Pemain putra daerah Irsyad Maulana membawa Kabau Sirah unggul lewat tendangan penalti yang sempat ditepis kiper lawan. Namun keunggulan Semen Padang tidak bertahan lama. Menjelang akhir babak pertama, tembakan Zanadin Faris membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Skor ini pun bertahan hingga jeda antar babak. Pada paruh yang kedua, Persis berbalik unggul. Striker asal negeri Sakura, yakni Kodai Tanaka, sukses menanduk bola hasil umpan dari Jose Clayton pada menit ke-50. Persis sempat mendapatkan tekanan dari sang tuan rumah hingga akhirnya mampu menjauhkan keunggulan di masa injury time. Gol dari Irfan Johari membuat skor menjadi 1-3 dan mendekatkan Persis meraih 3 poin. Upaya Semen Padang untuk mengejar hanya menghasilkan 1 gol pada menit ke-6 tambahan waktu babak yang kedua. Sundulan Ricky Aryansyah mengakhiri laga ini dengan skor 2-3. Berkat tambahan 3 poin, Persis pun naik ke posisi 16 dengan koleksi 10 poin. Persis unggul head-to-head atau Semen Padang yang juga memiliki 10 poin, namun harus puas berada di tangga ke-17. Sahabat Liga, tidak terasa ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi nih untuk Sobat Liga semuanya, jangan lupa ya, klik tombol like, share, serta berikan juga kritik dan juga saran dalam kolom komentar ya. Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya ya. Keep sportive and stay healthy. Bye-bye!